Halo, selamat malam teman-teman hantu semua. Ketemu lagi dengan kami, geng Changerman. Di video keberapa kita nih, Win? Keempat ya. Ya, di video keempat ini kembali kami akan cerita horor. Jadi saya mau menceritakan sedikit kisah mistis yang pernah saya alami. Bukan saya sendiri sih, lebih tepatnya ke keluarga besar kami lah. Tapi kejadiannya tidak di Sanggau, lebih tepatnya di Beduai, daerah desa Trans Kaslomego. Pada tahun berapa ya? Pokoknya aku waktu itu tuh kelas 3 SD. Iya, Berarti masih kecil lo ya? masih kecil banget lah. Masih ibarat hal-hal kayak gitu tuh, misalnya kalaupun kita lihat kan apa sih paling gitu ya. Jadi ini ceritanya kan. Ceritanya pada malam itu malam Selasa Legi. Kondisi cuaca saat itu hujan, diawali hujan deras, habis itu gerimis sampai subuh lah. Ingat? Berarti malam ya? Malam hari. Jadi gini, Win. Semua ini kan cerita di rumah Mbah Kakung nih. Jadi di rumah Mbah Kakung tuh ngumpul lah dari Mbak Kakung tuh siapanya? dia bapaknya dari bapak aku. Udah meninggal sih almarhum. Oh, Tapi, kakek ya. kakek kalau bahasa Melayunya kakek, tapi kalau aku manggilnya Mbah Kakung kan. Karena tau lah kan orang Jawa kan bilangnya Mbah apa kan. Jadi gini, malam itu kan posisinya lagi ngumpul sih keluarga kami kan. Di situ ada orang tua, paman, tante, bibi, cucu-cucunya ngumpul lah di rumah Mbak Kakung kan. Jadi pas bibi adik bapak aku yang nomor 3, ceritanya nih lagi bersihkan ikan di belakang rumah, Dapur. di dapur itu kan. Jadi kan kalau perumahan pedesaan ini kan gini modelnya, Win. Ruang tamu, kamar, dapur, terus di belakang dapur tuh kayak model ada gimana ya bilangnya ya, kalau di sini bahasanya Kayak teras gitu kan? kayak teras tapi di belakang rumah gitu lepas kan. gitu ya, ada panggung lepas. Kayak gitu maksudnya. Jadi posisinya dia nyuci ikan tuh malam tuh. Posisinya di teras belakang rumah. Kebetulan belakang rumah tuh ada pohon jambu, apa sih bilang, bukan jambu air, yang jambu bola tuh. Jambu bol kata orang bilang. Jambu bol kan. Yang besar ya. Nyuci lah dia nih ceritanya. Hujan kan, kilat, petir, apa pokoknya. Kalau kilat tuh itu tuh pokoknya dah kayak lampu terang gitu kan, nampak jadinya ke belakang tuh kan sawah. Kalau di pedesaan kan sawah-sawah tuh lah, gitulah dia pokoknya. Jadi ini ceritanya dia nyuci nih ya. Kami ini masih di ruang tamu. Ngobrol santai lah kan, layaknya keluarga lagi ngumpul kan. Ketawa-tawa kan. Nggak tahu nih bibi aku di belakang kan, tiba-tiba dia tuh masuk rumah tuh dengan dalam keadaan ikan tadi itu belum selesai dicuci, mukanya pucat. Terus ditanya kenapa kok tiba-tiba masuk terus mukanya pucat gitu kan. Dia nggak mau ngomong kan, pokoknya tegang, ketakutan gitu lah. Jadi duduk dia kan, duduk. Jadi Simbah Kakung ini kan termasuk gimana ya bilangnya di Tran tuh ya, orang yang termasuk orang yang dituakan gitu tadi tuh. Jadi banyak juga lah namanya orang Jawa kan koleksi keris, buku-buku apa gitu kan, pelajaran zaman dulu itu kan. Kok antik-antik lah, mistis juga sih kalau itu. Jadi mbahku nih kan secara tidak langsung mungkin dia tahu apa yang dialami anaknya kan tadi kan. Tapi dia tidak mau langsung ngomong. Jadi Mbah Kakung nih tadi bilang, yuk kita ke kamar lo, kata dia bilang kan. Ngajak si bibi aku Bibi itu berarti berdua ya. ke kamar kan jangan. Jadi kami pas dalam posisi di dalam kamar kan kami tidak tahu nih. Ceritanya Mbah Kakung keluar. Nanya lah kan. Langsung lah nanya kan. Mbah Uti apa tuh nanya kan. Ngopo genduk mau kata kan, pakai bahasa Jawa. Maksudnya kenapa anakmu tadi itu kan.
Ndak, biasalah yang di belakang rumah dia nunjukkan itu apa tuh, nunjukkan wujudnya dah. Rupanya Mbak Huti ini pun tahu gak? Oh alah. Oh, Mbak Huti itu istrinya. Oh, istrinya. Mbak Huti itu maksudnya Mbah Putri itu, Pak. Mbak Huti. Oh, iya. Jadi nenek itu bahasa kan. Oh alah, kan. Kayak ingin bedise ada kan, dia bilang maksudnya kasih minum dulu katanya. Yo wes tambahku kan. Iya udah maksudnya kan. Jadi duduklah Mbah ini kan. Jadi seketika tuh yang awalnya bercanda riang apa tuh tiba-tiba tegang mestinya. Jadi ngapa Mbah? Cucu yang paling tua, aku kan cucu kedua tua nih. Cucu kedua. Cucu yang paling tua. Ini ada. Tadi bibimu tuh ada lihat Mbak yang di belakang. Jadi kan cucunya bingung karena kami kan masih awam. Masih awam lah hal itu. Mbak, siapa Mbak? Setahu kami kan di belakang tuh cuma ada pohon jambu tadi yang besar. Terus ada sawah. Terus belakang sawah tuh masih ada pohon karet beberapa. Pokoknya jauh lah dari rumah orang di belakang rumah. Jadi nanya lah kan. Itu tadi bibikmu tuh lihat Mbak di belakang. Dia sebelumnya tuh belum pernah. Jadi bibik ini memang belum pernah sama sekali lihat. Baru kali ini. Baru kali itu. Jadi maka dia tuh langsung tegang gitu kan. Terus tanya Mbak tuh siapa kami kan. Ceritalah si Mbak Uti tadi kan nyambung. Jadi gini le tadi dia bilang kan. Dia manggil cucian tole apa sih kan. Jadi gini le nah. Dulu ini kan Tran dulu tuh Win. Tahu lah kalau Tran kan pastilah dalam dulunya awalnya hutan bantaran, makanya dibukaan jadi Tran. Jadi gini le dulu sebelum dibangun rumah nih, terus di belakang tuh ada sawah. Dulu situ tuh banyak pohon-pohon besar Win. Jadi pohon-pohon besar tuh otomatis adalah dalam tanda kutip tadi penunggunya kan. Cerita-cerita itu ada. Jadi ditebang lah kan, apa kan bangun segala kan, nama kan karena sering berjalannya waktu kan, jadi ramai orang tadi kan, bangunlah segala sawah apa kayak salah satu yang mbahku. Jadi mbah aku ngaku tuh ibaratkan dia pun bisa gak berinteraksi sama makhluk tersebut maksudnya tuh. Jadi dia tuh rupanya memang penunggu kayu apa ya kalau bilangnya ya, bukan kayu beringin sih, tapi kayunya besar juga. Jati. Kayak enggak sih jati, lebih ke ini pohon randu. Tahu kan pohon randu kan? Tahu. Untuk yang bikin bantal tuh. Jadi di pohon randu tuh dulu ceritanya memang ada sosok bilangnya lah kuntilanak itu lah yang nunggu di situ tuh. Jadi waktu nebang pohon tuh udah sih permisi, cuma waktu mau dipindahkan tuh memang dia enggak mau. Jadi si Mbak Kunti ini mau dipindahkan gitu ya. Jadi tuh enggak mau dia Win. Jadi disisakan lah yang tadi aku bilang tuh pohon jambu itu ya. Yang di belakang rumah. Jadi mbahku tuh ngasih tempat lah untuk dia. Jadi sini ya lah, tapi dalam satu syarat ya ndak bisa ganggu orang lah maksudnya kan. Tapi kalaupun untuk ganggu orang tuh untuk ganggu orang yang punya niat jahat. Jadi sengaja juga sih sebenarnya Win, maksudnya tuh disuruh ada gitu, tapi dalam arti kata tuh pas misalnya rumah kosong kan, jadi ada yang nunggu gitu. Untuk keamanan aja ya. Itu jadi untuk nakut-nakutkan ya apa enggak tahu lah kan pokoknya. Jadi cerita lah mbahku kan. Jadi Mbak Kunti tuh emang sering kalau malam apa tuh kadang mbahku tuh tanpa sepengetahuan kami yang lain-lainnya tuh. Ibarat interaksi dengan dia, maksudnya ngobrol kan, maksudnya enggak tahu lah apa obrolannya kan. Cuma dia kan enggak mau cerita lebih jauh kan. Jadi balik lagi si bibi aku tadi tuh. Rupanya Mbak Kunti itu ibarat emang udah lama gak, maksudnya tuh mau pengen dekat dengan anak-anaknya, dengan cucunya. Mbak kakung aku tuh. Cuma itulah mbak kakung aku tuh ibaratkan masih ngelarang gitu, maksudnya maksudnya tunggu dia cerita dulu, barulah dia mau munculkan lah gitu kan. Jadi belum sempat sampai saat itu tuh, belum sempat mbahku tuh cerita tuh dia udah nunjukkan dia jati diri dia tuh kan. Jadi itulah dia cerita. Jadi kalau misalnya
kalian anak cucunya atau apa misalkan seandainya lah ketemu dia atau lihat dia tuh ya cukup dilihat ya, maksudnya habis itu alihkan pandangan apa itu, jangan terlalu difokuskan atau apa, nanti takutnya jadi takut gitu Wawin. Karena wujud tahulah wujud hantu tuh kan nggak ada yang bagus tuh. Sama. Abis dia cerita gitu tuh, mbah aku ngaku tuh masuk ke kamar. Ada dia ambil kayak model keris tapi kecil ya, panjangnya mungkin segini wah. Keluar kan dia kan, keluar bawa keris tuh, nampak sih dia bawa itu, dipegang kan. Sarungnya warna kain warna putih, di sarungnya tuh kain warna putih, terus di ganggangnya tuh kain warna merah. Keluar dia kan, keluar dia ke tadi tuh ke dapur tuh, teras dapur kan. Cucu-cucu ya yang kecil-kecil lah ini, salah satunya aku nih kan kepo ini kan, penasaran. apa mau dilakukan kan. Jadi Ami ini mau ikut kan, pas baru sampai dapur mbahku noleh, tak usah lihat linggo aja tadi bilang, maksudnya duduk saja ikut itu tadi tuh. Terus dia panggil bapak aku kan, apa dia manggil bapak aku waktu itu ya, lupa aku pokoknya tuh anakmu suruh masuk itu, maksudnya itu nanti kata orang tuh apa ya, kalau bahasa Melayu tuh berdarah tuh gimana ya bahasa Indonesia itu ya. Jadi masuklah kami ini kan, keluar mbahku nih, kami dah tidak tahu tuh apa yang dilakukan mbahku tuh kan. Sekitar 15 menit kemudian mbahku masuk dapur kan. Tapi dia masuk dapur tuh santai ya, terus dengan senyum ya. Nggak apa-apa tadi bilang. Langsung dia bilang nggak apa-apa, udah nggak lagi bah dia mau nunjukkan apa tuh jati diri dia ya. Udah tenang.